Oke guys, ketemu lagi bersama saya Abel DC dalam konten ngobrol bareng Abel. Oke, hari ini saya akan berbincang-bincang bersama narasumber, yaitu ini Narasumber. saya mendatangkan ini jauh dari Majalengka ya, Cikijing. Aduh, bela negara ini baju. Eh, Gini kan ini lagi viral nih tentang pesulap merah versus dukun-dukun yang ya kurang inilah. Samsudin. Itu Samsudin. Gimana nih tanggapannya terkait? Menurut gua nih. Ya. Menurut gua ini serius apa bercanda jawabannya? Serius boleh. Serius ya? Jadi kalau menurut gua itu apa yang dilakukan pesulap merah itu udah bagus. Ya bagus. Karena dia membongkar hal-hal yang memang dianggap suatu kebenaran padahal itu bohong. Contohnya yang disebut Gus Samsudin, nggak pantas juga sih disebut Gus Samsudin sebetulnya. Gus gitu ya. Iya. Samsudin aja lah kita. Kita apa sebut namanya. Itu menurut gua dia itu memang dukun dan pakai trik lagi ngejalanin usahanya itu. Dan anehnya itu banyak banget orang yang percaya. Ya memang kadang-kadang kalau ya sebut saja mohon maaf nih misalnya itu yang kurang update gitu ya. Kurang update apalagi dunia YouTube sekarang kan banyak banget mengungkap hal-hal yang kita anggap dulu itu suatu yang luar biasa padahal ada triknya kan gitu. Betul. Memang mudah banget percaya hal yang kayak gitu. Apalagi dilakukan oleh sebut saja dia profesional di bidangnya, bidang ngetrik itu, Trik sulap ya. Sulap ya, yang dia bungkus dengan penampilan yang agamis, Kedok agama ya. kedok agama kayak gitu kan mudah banget itu bagi orang untuk mempercayai hal itu. Jadi menurut gue itu bagus lah apa yang dilakukan sulap merah. Jadi kita semua juga tahu. Jadi semakin orang yang banyak yang tahu juga bahwa kayak gitu tuh yang nggak benar. Betul. Yang realistis saja. Karena mungkin si keluarga korban itu karena dia tidak tahu ya bahwa Udin itu menggunakan trik sulap, jadi merasa bahwa hal itu adalah sebuah ilmu. Iya betul. Ilmu yang bisa menyembuhkan sakitnya. Iya. Padahal mah jibad. Gitu. Jadi maksudnya itu ya mudah-mudahan banyak orang yang tersadarkan dengan kejadian ini. Tapi kalau untuk mengenai hal-hal goib itu percaya juga. Nah kita kan percaya memang yang goib itu ada. Tapi memang yang dilakukan Samsudin kan berbeda. Dia itu bermodalkan trik-triknya itu, trik sulap lah katakan. Tapi dia katakan itu bukan sulap, itu adalah ilmu kan gitu. Nah, itu kan menipu itu. Iya, betul. Menipu orang kan. Dan kasihannya itu orang yang sakit ditipu lagi. Kan luar biasa biadab. Betul. Saya pun miris sih dengarnya. Karena dia istilahnya menabung, ingin mengobati, bahkan malah diperas dengan segini harganya kan. Segini. Padahal dia tuh istilahnya yang jadi korban itu dapat ngumpul-ngumpul duitnya gitu kan ya. Ya dengan enaknya. Ya itu namanya juga orang sakit. Orang sakit itu terkadang lupa hal-hal yang masuk di akal gitu. Karena saking udah lamanya misalnya dia sakit, berobat kemana-mana, dia belum sembuh. Akhirnya mengabaikan hal-hal di luar nalar yang dia mungkin kalau lagi sadar, kalau lagi nggak sakit dia akan tahu bahwa hal itu tuh nggak bagus gitu atau hal itu adalah tipuan. Tapi kalau keadaan sakit, orang itu mencari pengobatan yang memang dia udah jenuh lah itu berobat gitu lah. Nah ini ada yang katanya orang sakti yang bisa menyembuhkan, akhirnya ya nalar normalnya itu udah jadi udah hilang gitu karena pengen sembuhnya itu kadang-kadang kayak gitu dan itu dimanfaatkan oleh Samsudin ini. Itu Tapi lu percaya gak bahwa ada santet yang gitu ada? Percaya gak? Gimana ya kalau kata pesulap merah itu hal itu tuh nggak ada. Itu hanya
nyetrik aja. Tapi kalau gua rasa ya karena gua nggak tahu ilmunya tentang itu, yang gue sorotin kan kasusnya ini, bukan ilmu yang terkait dengan hal itu. Iya, iya. Mungkin ada yang lebih kompeten untuk menjelaskan ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi menurut gua sih mungkin ada, mungkin ya, tapi nggak tahu lah kalau salah gue Iya, ya. iya, iya. Itu salah. Karena gua nggak tahu ilmunya itu yang Iya, tadi. iya. Gua adalah yang menyorotinya adalah yang dilakukan Samsudin ini. Gua lihat di YouTube banyak banget tayangan dia yang pakai trik gitu. Iya, iya. Yang dia sembunyikan apa benda-benda di dalam tangannya. Terus yang kelapa yang dibolongin sebelumnya terus terlihat di kamera itu kan itu Iya. yang dilakukan Samsudin gitu maksudnya itu. Dan itu sangat apa ya miris banget gitu di tengah orang yang banyak yang sakit mencari pengobatan alternatif. Malah Dia dimanfaatkan ya. manfaatkan seperti itu. Udah jatuh tertimpa tangga itu yang sakit itu. Kasihan. Terus misalkan kalau melihat sendiri, pernah nggak melihat sendiri gitu? Misalkan ada yang, oh ini disantet nih. Lu lihat pernah nggak? Nggak pernah. Dan kalau memang santet itu ada, gue pernah lihat tayangan Deddy Corbuzier, kata Deddy Corbuzier itu gini, kalau memang santet itu ada, kenapa kita dijajah 350 tahun? Iya, iya benar. Itu tinggal disantet aja itu Iya, orang-orang Belanda iya, yang datang ke betul, sini. betul. Semuanya gitu. Pasti ketakutan sih mereka. Tapi toh ini katanya ada, tapi kok nggak ada gitu. Kita dijajah lama banget. Dijajah Jepang juga sangat sadis. Tapi kenapa tidak bisa mengusir santet-santet itu? Apa mungkin beda agama apa gimana? Kalau terkait santet itu apa mesti harus satu iman Emang apa enggak? emang santet berafiliasi sama agama ya? Enggak Oh juga. enggak ya? Enggak, cuman kedoknya aja. Karena kita dibodohin selama ini. Enggak, takutnya gini, ada bacaannya karena agamanya, maaf ya. Misalkan agama muslim, terus kita Iya, maksudnya nyantetnya gini, beda Bel. luar agama. Sebelum kita ke sana, kita gini. Emang nyantet itu agamanya Islam? Enggak juga ya? Enggak. Enggak, iya. Jadi di Afrika misal katanya ada santet ya apa? Berarti itu bukan afiliasi dengan agama karena Oh, kita berkedok agama aja. Jadi iya, iya, seolah-olah betul. ilmu santet itu ilmu agama yang hitam gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Kan enggak berafiliasi dengan agama apapun. Cuman baca-bacaannya aja yang seperti orang yang punya agama, baca-bacaannya seperti apa bacaan Arab atau apa seperti itu, kalau kita sangkanya hal itu berafiliasi dengan agama atau turunan dari agama gitu. Padahal itu enggak sama sekali itu salah. Ya kita karena dicekokin hal kayak gitu, jadi seolah kita berpikir bahwa ya mungkin harus sama agamanya gitu ya. Berarti kan pikiran kita udah teracuni bahwa santet itu agamanya adalah Islam misalnya. Iya, iya. Enggak juga. Tapi benar sih. Santet itu ilmu apa? Enggak tahu juga kan ilmu hitam namanya. Iya. Tapi benar sih. Saya setelah melihat YouTube-nya Pesulap Merah, yang awalnya saya benar-benar ya anggaplah ya, saya jujur, saya percaya eh, santet, susuk ataupun itu ya, saya percaya. Tapi setelah melihat kontennya Pesulap Merah, saya sekarang ini ragu. Bahkan sekarang saya tidak percaya bahwa semua itu pakai trik sulap. Berarti ngeri juga ya. Istilahnya dukun pakai itu, kalau yang nggak tahu dimanfaatin aja terus. Bahkan Iya. artis-artis pun banyak kan yang ketipu kayak gitu ya. Iya. Ya banyak lah. Ya makanya kalau lagi sakit itu nalar kita itu udah kosong. Nalar itu jadi enggak nalar yang balik lagi itu kalau kita lagi keadaan sakit. Cari oh ya udah alternatif mudah-mudahan sembuh kan gitu. Iya, Padahal mah apa yang dilakukan itu belum tentu benar. iya, Menurut alternatif kan maksudnya itu pengobatan di luar obat-obatan medis yang dilakukan oleh dokter atau zaman sekarang lah gitu ya yang modern modern seperti ini dengan obat kimia dan lain-lain. Alternatif itu menurut saya lebih kepada penggunaan obat-obatan tradisional iya, iya, iya. atau metode-metode pijat, Heeh, urut, heeh, totok, ya kan kayak gitu kan. betul itu. Terus pakai obat-obatannya Iya, herbal, iya. yang dari bawang putih, dari bawang merah, atau tumbuh-tumbuhan yang umbi-umbian dan lain-lain. Betul. Oke, itulah tentang Samsudin dan pesulap merah. Saya juga nggak tahu itu, Oke karena guys, bukan jadi expertnya bidangnya. segitu segitu dulu wawancara sama
Singkat, Ya wawancara singkat bersama teman pakar saya herbal. pakar herbal dari negara Majalengka ya, dari Cikijing. Oke. Oke, dari segitu dulu. Terima kasih atas kedatangannya, atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Salam terakhir, salam satu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.